apabila dia sakit, yang terganggu itu apa? Perbaikan selnya. Jadi kalau ada sel yang rusak, sel itu kan tubuh kita rutin ya tiap hari diperbaharui. Nah itunya tidak terjadi selama kita sakit. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Headly Light hari ini. Saya Kujang Suryalaga akan menemani Anda semua. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng dengan Dr. Indra kamu tadi, juga rekan-rekan kita dari RON 88. Mudah-mudahan Anda semua kabar baik, dan nanti kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita Headly Light. Anda bisa telepon ke 2531972 dan 2532072, SMS dan WA silahkan kirimkan ke 081220311972. Dr. Indra sudah ada bersama kita semua sahabat Kelight. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Kang Kujang Suryalaga. Waduh, senang saya sebut namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sahabat Kelight semua? Ketemu lagi bersama kita berdua, ini duet maut hari Sabtu. Wow. Tapi kita nggak berdua sekarang ya Pak ya. Kita ada kedatangan tamu sekarang seperti biasa nih, juga tamu rutin kita, nggak diundang juga datang. Coba disapa Pak. Ada Mbak Irin. Halo, sahabat Kelight. Halo Pak Kujang. Halo Mbak Irin. Mbak Vivi juga hadir hari ini. Wah, komplit. Lengkap ya, lengkap. Tadi pagi saya berwara di Facebook. Nah, ada beberapa cara Anda mendengarkan kehebohan kita sekarang hari ini. Pertama seperti biasa di 107,1 FM Bandung. Bisa juga di live streaming www.kelight.id, itu paling bagus di sana ya. Kemudian bisa juga lewat Instagram saya. Nah, Instagram saya di @indramuhtadi. Saya lagi live nih, IG live. Bisa Anda udah ada yang negor nih Mbak Irin. Ya, sehat terus Dokter Indra. Terima kasih. Ya, silakan dia di @indramuhtadi. Yes. Juga kita mau ngasih tahu Instagram kita yang ada di sini. Instagramnya Mbak Irin di mana, Mbak? Di @ron88official dan di @perfecting.q. Ya, ketinggalan penyiar kita juga pengen Iya, pengen eksis ya. Gimana Mbak Kujang? Kujang Suryalaga. Iya. Kita hari ini mau ngomongin apa nih, Mbak Irin, Pak Kujang? Ya, agar tidak sering sakit. Nah, sahabat Kelight seperti biasa ya. Ya. Kalau saya milihin judul di sini ada Mbak Irin sama ada Vivi, berarti saya diintervensi untuk milih tema. Kita tanya orangnya, kenapa ini Mbak? Kenapa kok jadi milih supaya tidak sering sakit? Ada apa nih? Ada hubungannya sama 17-an mungkin ya? Iya benar. Kan jadi sebetulnya kalau kita lihat nih udah pasca orang-orang WFH balik lagi ke new normal, terus mulai jadi ignore gini ya. Dulunya agak-agak segala macam takut tuh sekarang jadi segala berani gitu ya Dok. Termasuk akhirnya udah nggak peduli lagi sama kesehatan, dan akhirnya udah mulai banyak yang sakit. Banyak banget nih yang sakit-sakit. Terus udah bukan lagi mikirnya takut COVID kah atau apakah, tapi akhirnya berbagai jenis penyakit mulai datang nih Dok ya, karena udah nggak aware lagi sama rasa sakitnya. Nah, jadi mungkin kita mau bahas nih Dok, supaya menyambut kemerdekaan tanggal 17 ya. Merdeka. Kan tetap bisa lomba kerupuk di rumah mungkin Pakai ya. masker. Di rumah. Oh, kalau di rumah nggak perlu pakai masker ya. Nah, jadi virtual ya. Sama keluarga. Lomba makan kerupuk RT 04 Zoom. Aduh, nah, Iya. gimana caranya supaya tetap sehat nih, walaupun kita mau long weekend kan minggu depan. Iya, oh begitu tuh sahabat Kelight ya. Nah, jadi saya coba tuliskan artikelnya, Anda bisa ikutan sambil menyimak artikelnya di www.indramuhtadi.com. Postingan terakhir blog tahun 2020 ini dengan judul Agar Tidak Sering Sakit Merdeka. Merdekanya nggak ada. Iya. Terus sahabat Kelight, kita mengundang juga nih Anda untuk ikutan bersama kita di sini. Bisa di IG saya sekali lagi di @indramuhtadi untuk di komen ya, jangan DM-nya. Kemudian di Kelight di mana aja Pak Kujang? Di Kelight.id .id untuk streaming ya. Kemudian di telepon dan WA di 0812-203-1972 atau telepon ke 253-1972 dan 253-2072, atau Anda juga bisa lihat live YouTube. Oh, sudah on ya? Sudah on. Apa ininya? Channel YouTube-nya? Anda bisa searching Radio Kelight. Radio Kelight. Iya. Tapi kalau Anda pengen langsung klik linknya, ada di Facebooknya Kelight ya. Yeah. Sama Facebooknya saya sudah saya posting tadi pagi, tinggal klik terus lihat yang live YouTube-nya. Siap. Sambil menunggu
partisipasi Anda semua agar tidak sering sakit. Kita ngasih tahu dulu bahwa hari ini hari ketiga, Sabtu ketiga bulan Agustus adalah harinya lebah madu. Wah, pas ya. Kita ngomong kesehatan, kita ngomong madu. Madu ya. Harinya lebah madu. Dan kalau besok nih adalah True Love Forever Day. Harinya cinta sejati katanya selamanya. Nah, itu besok ya. Harus. Nah, jadi besoknya 17 Agustus jadi pas kayaknya kemerdekaan kita deh. Nggak nyambung dok emang. Pertanyaan yang paling sering ditanya sama saya ya kalau saya pegang pasien baik dulu maupun sekarang, yang paling sering, kenapa ya dok saya sering sakit? Nah, bener. Iya. Bahasa Jermannya ririwit katanya dok. Keanginan sakit, kehujanan sakit, kepanasan sakit. Banyak duit sakit. Ya soalnya banyak jajan jadinya kan. Iya. Malah kalau kata Kus-Plus ya, lebih enak nggak banyak duit ya. Hati senang walaupun tak punya uang. Hey. Nah itulah pertanyaan yang paling sering ditanya sama saya ya. Memang nggak ada loh orang di dunia ini yang nggak pernah sakit, tapi ada memang orang kelompok yang relatif lebih sering dia sakit dibandingkan kelompok yang satunya lagi yang jarang sakit ya. Paling setahun itu sekali 2 kali itu udah sering bagi dia. Tapi ada yang tiap hari itu harus dijalani dengan sakit kepala, harus dijalani dengan mules, harus dijalani dengan sakit mah, harus dijalani dengan bersin-bersin, hidung meler, mata merah, gatal-gatal, batuk pileknya bisa sebulan sekali. Apa dong yang membedakan mereka? Nah, gitu sekarang. Benar. Di mana letaknya? Ternyata memang ada nih faktornya. Orang kenapa bisa sering sakit sementara yang satunya lagi jarang menjadi sakit. Yang jelas sahabat Kelight, hal yang membuat orang sering sakit ini merupakan hal kecil sesungguhnya. Yang sering kita abaikan. Nah, ini yang mau kita bahas nih kali ini. Oke. Seiring dengan sakit ya, kalau kita sering sakit, bagi anak yang sedang pertumbuhan jelas selama mereka sakit itu pertumbuhannya keganggu ya? Paus, terganggu, nggak jalan. Mereka sakit setahun itu 2 bulan, misalnya selama 2 bulan itu pertumbuhannya jalan di tempat. Baik pertumbuhan kognitifnya, IQ-nya, badannya, fisiknya. Bagi orang dewasa yang sudah tidak tumbuh ke atas, tumbuhnya ke samping dan ke depan. Nah, apabila dia sakit, yang terganggu itu apa? Perbaikan selnya. Jadi kalau ada sel yang rusak, sel itu kan tubuh kita rutin ya tiap hari diperbaharui. Nah itunya tidak terjadi selama kita sakit. Singkatnya, untuk mencegah agar tidak sering sakit itu, kita harus memperhatikan diet. Ini ntar kita bahas satu-satu ya. Hidrasi tubuh, nih ada pakarnya di sini, namanya Vivi. Kemudian ada pakar berapa yang harus diminum, Vivi. Terus ada kebersihan tangan, ada kesehatan mulut, kualitas dan kuantitas tidur, dan kondisi stres. Jadi Kus-Plus itu benar ini. Harusnya selalu kita hatinya senang ya. Walaupun banyak uang. Ya senang kalau banyak uang. Terus faktor-faktor apa yang membuat orang sering sakit? Di antaranya alergi, penyakit gangguan sistem imunitas, faktor genetik, dan beberapa penyakit-penyakit gabungan lainnya. Nah ini yang kita mau bahas kali ini. Sekali lagi kita undang-undang nih Pak Pucang. Oke, sahabat Kelight, menarik topik kita pada hari ini. Bagaimana agar tidak sering sakit? Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972 dan Anda juga bisa telepon ke 253-1972 dan 253-2072. Saya undang juga ya di Indra Muh tadi, silahkan ya, ada hari ini IG live IG, juga ada di IG-nya Pak Kujang. Di mana Pak? @Kujang Suryalaga. Tapi nggak live di situ. Nggak live. Itu hanya foto-foto gantungnya dia doang sama foto makanan. Pokoknya isinya itu ya, kalau nggak foto Pak Kujang, foto putrinya sama foto makanan. Antara 3 itu. Kupat tahu belum masuk. Kupat tahu kan saya udah bilang minggu lalu, kalau kupat tahu itu hal yang wajib, nggak perlu difoto lagi. Oh iya, saya janji ya minggu kemarin ya. Jadi kita sudah closing ya, tiba-tiba ada yang ini WA lagi. Kalau nggak salah dia bilangnya, saya baru tahu ternyata Pak Kujang begitunya sama kupat tahu. Berarti harus posting Pak Kujang. Iya, jadi kupat tahu ini adalah icon. Kalau nggak ada kupat tahu, Pak Kujang tidak ada di sini, itulah intinya. Hal yang harus ada. Oke, kita masuk ke yang pertama. Anda itu apa yang Anda makan. You are what you eat. Nah, ini yang nomor 1. Karena ternyata yang paling mempengaruhi kesehatan kita adalah apa yang kita konsumsi. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut ini.
Dan bukan hanya makanan sahabat Kelight, juga minuman, hati-hati ya. Iya. Nah, diet sendiri artinya bukannya mengontrol makan, tapi kalau arti katanya adalah pola konsumsi atau pola makanan ya. Kalau buruk, udah pastilah akan gampang sakit. Iya, betul. Sementara yang kita inginkan adalah diet dengan pola konsumsi seimbang. Seimbang antara makronutriennya. Tadi malam juga dibahas sama Mbak Airin di IG-nya ya. Jadi makronutrien itu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Iya. Mikronutriennya ada vitamin, mineral, dan nutrisi yang di luar 3 hal tadi. Oke. Kelompok umur yang berbeda dengan faktor resiko yang berbeda, ingat jenis makanan sehatnya pun harus berbeda. Tidak bisa disamakan orang yang obesitas diet seimbangnya sama orang yang kurus kayak Vivi. Kalau Vivi mungkin relatif lebih bebas asal angka labnya bagus ya, karena saya didapati juga pasien yang badannya kurus ternyata kolesterolnya tinggi, jadi harus periksa lab juga. Terus anak yang sedang pertumbuhan mau makan telur setiap hari juga kata dokter Pri silahkan, selama dia nggak alergi bisulan. Tapi kalau sudah saya kayak Pak Kujang usianya 2 juga udah kebanyakan gitu satu hari itu. Oke. Jadi diet sehat itu sangat tergantung dengan usia dan faktor risiko serta penyakit yang mungkin diderita. Dokter bilang gini, pokoknya Bapak tidak boleh terlalu banyak makan ini. Nah, berarti bagi Bapak tersebut diet sehatnya yang ininya itu udah nggak sehat gitu. Tapi bagi orang lain yang labnya masih bagus, terus nanya, kalau saya boleh nggak dok? Kata istrinya, loh ibu kan masih bagus, jadi ibu boleh. Terus suaminya protes, ya nggak bisa gitu dong, nanti mama masak, papa mah nggak makan kan. Nah kalau yang itu berarti kalau yang sehat bagi berdua jangan dimasak kata dokternya. Iya. Gitu, kalau nggak cari papa lain. Gampang kan ya? Apa dok? Yang Madison? Cari papa lain gitu. Biar makannya bisa beda. Ya kan harus toleransi dong di rumah ya. Kalau salah satunya udah sakit ya masaknya disamain gitu. Kalau nggak nanti malah sakitnya tuh di sini jadinya. Nah begitu tentang you are what you eat ya. Kita nggak akan bahas panjang mengenai jenis pola makannya karena sudah sering kita bahas. Saya hanya memberikan gambaran saja. Nah yang kedua ini nih, dehidrasi. Ternyata yang juga membuat orang sering sakit itu dia nggak memperhatikan intake cairan minumannya. Nah, sering sekali nggak dianggap penting. Padahal tubuh kita ya cairnya bener sih. Iya, betul. Air semua. Kalau diperes kita masih gede apa kali ya? Cuma tinggal 20%-nya. organ kita air ya dok? Iya. Itu bukan sama air memang badan kita semuanya. Iya benar. Jadi dehidrasi itu pada level yang rendah itu nggak kerasa, nggak ada keluhan. Padahal sel kita sudah menderita. Iya, udah teriak-teriak gitu. Iya. Kapan itu kita merasakan dehidrasi level rendah? Saat rasa haus. Iya betul. Sampai pernah saya bilang, kalau sudah kerasa haus berarti minumnya kurang. Iya. Harusnya Anda tidak boleh merasa haus. Betul. Jadi kalau sudah merasa haus itu sebenarnya warning system bagi sel tubuh Anda. Weh, kurang air. Benar. Nah, jadi harusnya jangan ngerasa haus. Kalau sudah merasa haus, oh bener. Berapa minum tadi ya? Ternyata kurang. Jadi saya minum dulu. Bagi yang lihat videonya kelihatan saya minum. Karena apa? Karena air di tubuh kita itu senantiasa terus keluar. Lewat urin, Ya. udah pasti. Rutin feses ya, nggak mungkin feses nggak ada cairan. Keringat. Walaupun yang nggak sampai ngocor ya, Anda merasakan agak hangat gitu, lipat-lipat tubuh itu sudah air yang keluar. Bahkan penguapan pernafasan. Iya. Jadi harus senantiasa tergantikan gitu. Pernah juga atau sering kita bilang gini, saya pernah menantang pasien saya, dia nggak mau minum obat, batuk pilek penyakitnya, batuk ringan ya. Saya bilang, boleh pak. Sembuhnya agak lama tapi ya, kalau nggak minum obat, walaupun cuma menghilangkan symptoms itu menolong sembuh lebih cepat. Tapi kalau bapak nggak mau minum obat sama sekali, cukupkan minum. Kalau perlu lebih banyak dari biasanya. Air apa dok? Bebas sih, tapi kalau bisa sih air mineral, saya bilang. Benar dia banyak minum dan dia membuat suatu penelitian pribadi. Dulu dia kalau sakit itu seminggu baru sembuh. Dengan banyak minum 3 hari udah sembuh. Jadi sistem pertahanan tubuh kita, sistem imunitas kita itu benar-benar membutuhkan yang namanya cairan. Dan yang dibutuhkan itu air mineral. Betul ya Mbak Airinnya? Nah, betul banget.
Betul banget tuh, karena kan memang tubuh kita kan isinya mineral juga. Iya. Yang menguap itu bukan hanya H2O-nya aja, Iya. tapi Coba kalau juga mineralnya keluar. Keringat kita rasanya apa? Asin. Asin ya? Air mata juga kayaknya. Asin ya? Semua yang keluar asin ya? Ada yang udah coba urinnya? Asin ya? Nah itu belum dok. Enggak juga kayaknya. Kalau ada orang yang keringat pipis sama air matanya tawar, boleh gantinya cuma cai hungkulnya H2O aja. Tapi karena yang keluarnya juga asin, ya, jadi harus diganti juga yang namanya mineralnya. Betul Vi ya? Betul dok. Nah, jadi berapa Vi yang harus kita minum sehari Vi? Nah, dia ahlinya nih. Pakai catatan di awal dok. Ini dengan asupan minimal dok. Nah, Jadi kalau iya, misalkan betul. kita berkeringat, yang tadi kita bernafas, Nambah itu pasti lagi. keluar asupan air dalam tubuh kita. Ya kita harus bertambah untuk asupan airnya. Nah ini jumlah minimal yang harus kita minum itu 2,7 liter untuk pria dewasa dan 2,2 liter untuk wanita dewasa. Ini minimal dok. Jadi bayangkan kalau suhunya panas, terus yang tadi kita berkeringat, terus kita buang air kecil, itu kan berarti otomatis keluar. Iya. Harus segera diganti juga dengan asupan yang cukup. Betul. Nah, bayangin 2,2, 2,7. Ayo introspeksi. Harinya berapa ya dok yang kita Anda minum? sudah begitu nggak minumnya? Iya. Jangan-jangan dari bangun pagi belum minum sama sekali. Nanti kita bahas lebih dalam soal ini ya. Jadi gejala dehidrasi ringan ini disalah sangkakan dengan sakit tubuh yang lain nih, sahabat Kelait. Karena gejalanya itu rata-rata cepat capek, sakit kepala. Hati-hati loh kalau Anda termasuk orang yang sering sakit kepala. Nah. Siapa tahu emang minumnya yang kurang. Sembelit aja bawaannya. Siapa tahu minumnya yang kurang gitu ya. Nah, jadi ini yang harus Anda siasati. Yang ketiga yang menyebabkan seorang sering sakit, nih, tapak tangan yang kotor. Kotor bukan berarti berlumpur ya. Kotor di sini tanda kutip, artinya banyak mikrobanya yang menempel di permukaan tangannya. Tahu nggak? Ternyata di bagian tubuh kita yang paling kotor itu telapak tangan. Maaf, bahkan lebih kotor kalau kita ngomong kotornya bakteri ya. Dari anus. Anda kalau udah buang air cebok ya? Cebok. Nggak mungkin nggak kan? ya? Udah Kalau hilang. ini yang pegang Kalau ini macam-macam nih, pegang iya. macam-macam. Iya betul. Udah ada penelitiannya, termasuk bibit penyakit COVID-19 yang ada sekarang. Cara pengeluaran utamanya betul lewat droplets, tapi dropletsnya itu bisa menempel di mana aja. Dan ketika Anda pegang, kemudian Anda menyentuh mata, hidung, dan mulut, disitulah masuk penularannya. Jadi perhatikan selalu kebersihan telapak tangan Anda kalau tidak pengen sering sakit. Nah, itu dia. Sering luput kan ya? Hal kecil benar ya? Iya betul. Hal kecil yang berefek besar gitu. Yang keempat, kurang tidur. Kalau kita ngomong tidur ini tidur malam ya. Banyak orang yang hanya memperhatikan kuantitasnya Mbak Erin. Kualitasnya enggak. Yang penting jamnya cukup katanya sahabat Kelait. Padahal ketika dia tidur, pas bangun pagi terasa kok seperti belum puas ya tidurnya. Itu adalah tanda kualitas tidur malam Anda tidak baik. Tidak baik. Kalau itu terjadi berarti Anda kalau gampang sakit, sering sakit, ya wayahna cek orang Sunda. Kalau itu terjadi berarti Anda harus mencari pertolongan medis. Dok, kenapa ya saya bangun tidur? Mau berapa jam pun saya tidur sampai 8-9 jam. Bangun pagi tuh kayak nggak puas aja. Ada masalah di tidur Anda yang harus kita akses, cari penyebabnya, kita tangani. Bayangin, Anda tidur malam sekian jam, 6, 7, 8 jam, tapi perbaikan selnya nggak terjadi. Percuma ya. Itu umur biologis tubuhnya Pak Kujang bisa 17 tahun atau 20 tahun lebih tua dari umur KTP-nya. KTP-nya, Orang yang kurang tidur, hati-hati. Makanya berbahagialah seperti Pak Kujang. Aduh, berdiri aja bisa bobok. Jangankan malam. Makanya beliau sehat terus. Ya Pak ya. Saya itu tidur sama makan nggak ada masalah tuh. Udah masalah, aduh bahagia sekali. Makanya kan kayaknya juga langsung kelihatan 30 tahun lebih muda ya. Auranya kelihatan dok. Video mana? Saya mau tanya nomor sepatu Mbak. Nanya aja. Begitu pentingnya tuh tidur sahabat Kelait ya. Sebelum kita undang, saya mau tutup begini. Kenapa? Karena sitokin atau sitokain ya saat kita tidur itu jumlahnya naik untuk melakukan perlawanan-perlawanan terhadap hal-hal yang menyerang kita, yaitu antigen-antigen, penyakit-penyakit, bahkan infeksi, juga sel kanker.
itu saat kita tidur. Dan tidurnya harus tidur berkualitas, baru jumlahnya tinggi. Melatonin, growth hormone, keluarnya itu saat kita tidur untuk perbaikan sel. Jadi jangan anggap enteng tidur. Makanya Bang Roma Irama juga bilang, begadang jangan begadang. Begadang boleh asal ada artinya. Jadi kalau ada artinya bagi Anda, mangga. Tapi jangan terus-terusan. Sudah ada nih yang bertanya di IG saya samperin dulu Pak Kujang ya. Dok, setelah saya ini dari panggil namaku Fitra. Waduh, ID-nya panggil namaku Fitra. Selamat pagi, berarti Fitra ini ya. Dok, setelah saya kena hipertensi dan pernah stroke ringan, meski sudah diobati badan terasa kurang fit. Apakah karena pengaruh obat hipertensi dan mengurangi makan? Sebagai info, sehari saya minum 4 obat. Bukan Bu, justru kalau Ibu berhentikan obat hipertensinya, itu keluhan multiplikasi rasanya. Ibu merasakan demikian karena efek dari hipertensinya Ibu sudah mengganggu metabolisme. Teruskan obatnya, senantiasa konsultasi sama dokter yang memberikan obatnya, ajukan keluhan-keluhan yang ada. Tanda bahwa hipertensi Anda sudah terkontrol bukan sekedar angka tekanan darahnya yang turun, tapi keluhan-keluhan itu hilang. Berarti selama keluhan itu belum hilang, tapi tekanan darah Anda misalnya sudah normal, itu hanya normal karena diturunkan sama obatnya. Efek dari hipertensinya masih di tubuh Anda. Jadi itu symptoms yang merupakan sinyal bagi tubuh kita bahwa tubuh kita belum optimal ya. Jadi teruskan obatnya Bu, terus konsultasi sama dokternya. Emang kenapa kalau 4 obat Bu? Saya pernah ngasih 6 macam obat sama pasien hipertensi saya. Emang kalau harus mau gimana? Iya, jangan pernah merasa ginjal bakal rusak karena minum obat hipertensi yang banyak. Justru kalau nggak minum obat hipertensi ginjal rusak. Jelas-jelas nama spesialisnya penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Sampai digabung itu konsultan hipertensi, karena konsultan hipertensi itu adalah konsultan ginjal. Nah itu dia, kita undang Pak Kujang. Silakan Anda ikut berpartisipasi, kami undang Anda bisa telepon ke 2531972 dan 2532072, SMS dan WA kirimkan ke 0812203192. Kita masih membahas tentang agar tidak sering sakit. Ini di WA kita sudah ada Pak Bambang Tono, sahabat Bambang Tono. Dok, katanya hidup sehat, apakah makanan vegetarian lebih cocok untuk manusia? Harap pencerahan karena tumbuhan tidak akan menularkan penyakit, katanya Dok. Sensitif ini ya, mohon maaf bagi teman-teman yang vegetarian ya. Sapi vegetarian ya? Sapi vegetarian kan? Vegetarian ya? Ada sakitnya nggak? Ada. Ada ya. Gemuk nggak sapi? Gemuk. Kenapa sapi vegetarian? Karena dia nggak punya taring. Dia hanya punya gigi seri yang kecil, hanya buat narik dan geraham buat mengunyah. Kalau kucing, karnivora ya. Saya bilang kucing aja ya. Makan sayur nggak? Nggak. Paling makan sayur hanya buat biar dia bisa ngeluarin hairbalnya. Karena kucing nggak punya geraham buat mengunyah. Jadi bentuk gigi aja, kita nggak usah ngomong enzim. Jadi kucing nggak vegetarian, tapi dia karnivora. Kalau kucing hanya makan sayur, mati dia. Kalau sapi kita kasih daging, mati dia. Terus coba lihat gigi Anda. Ada taring? Ada geraham? Ada. Kita omnivora. Artinya kita butuh protein hewani, kita butuh sayur. Siapa bilang sayur nggak bisa bikin sakit? Banyak. Tapi betul, porsinya yang harus diperhatikan. Jangan 200 gram daging, sementara sayurannya cuman kacang polong sama jagung. Itu mah bukan sayur, protein juga. Kalau kita makan steak ini tuh. Iya. Di mana sayurnya? Iya benar. Oh, potongan buncis sedikit, kecil sekali. Iya. Porsinya sekarang karbohidrat harus segini. Ada yang lihat video ya. Iya. Protein selebar tangan, setipis ini, bukan hanya daging ya, ikan, ayam, tahu, tempe, kacang termasuk semuanya, tebalnya segini, lebarnya segini, sayurannya segini. Betul, porsi sayur yang paling besar dari ketiganya. Iya. Tapi bukan berarti
Kita diciptakan sama Tuhan hanya untuk makan sayur. Betul. Kalau Anda memilih vegetarian jadi salah. Oh tidak salah. Hanya kalau Anda memilih vegetarian, pastikan Anda mendapatkan nutrisi yang tidak terdapat pada sayur dari sumber lain. Ini yang harus dipastikan. Benar. Iya, benar-benar harus leken. Saya nggak makan daging. Apa yang saya luput karena nggak makan daging? Oh, ada ini. Pernah saya bahas, silahkan baca di website saya, judulnya Vegetarian ya. Itu yang harus Anda penuhi dari sumber lain. Kalau perlu minum suplemen, boleh. Nggak ada yang melarang. Jadi vegan sekalipun. Pastikan makro-mikronutriennya didapatkan dari sumber yang lain. Tapi bagi Anda yang belum vegetarian, harus jadi vegetarian? Enggak. Tapi porsinya yang harus tepat. Begitu mungkin jawabannya, Pak. Boleh setuju, boleh enggak, Mangga. Ya, ada sahabat Agus juga, Dok, Mbak Airin, Mbak Vivi di WA Live. Selamat pagi, Dr. Indra, Kang Yuliang, dan rekan-rekan Ron 88. Dok, katanya kalau diet sehat, makan makanan sesuai dengan golongan darah kita, apakah itu berguna dengan imun sistem? Ya, ini suatu anggapan yang tidak sama sekali ilmiah dan tidak medis. Kalau Anda mau percaya silahkan, tapi kalau di kesehatan tidak ada bedanya orang yang golongan darah A, B, O, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Banyak banget. Terhadap kesehatan, kalaupun seandainya banyak gitu ya. Nggak ada bedanya. Itu hanya menggambarkan darah Anda itu menggumpal kalau seandainya dapat anti yang dari mana gitu. Anti A ya berarti orang darah B menggumpal dikasih darah A. Gitu aja. Kesehatannya, jenis makanannya, jenis olahraga, bahkan calon istrinya dan calon suaminya bebas. Jadi jangan cari calon suami katanya kalau golongan darah O, jangan cari istri yang A katanya. Terus yang A-nya cantik jatuh cinta karena golongan darahnya beda, kita putus aja ya. Aduh. Kenapa ya? Nggak ada bedanya sama sekali dan tidak ada hubungannya sama imunitas kita. Tapi yang namanya medis itu gimana di kepala kita. Air kobokan Ponari, maaf ini Jawa Timur pun bisa nyembuhin kanker kalau Anda percaya kok. Segitunya tubuh kita karena kita punya NK cell namanya, natural killer cell. Kalau kita yakin terhadap suatu pengobatan bisa sembuh. Ini panjang kalau dibahas ya. Tapi yang itu kalau dari sisi medis tidak tepat. Iya, dari saya juga ada nih Pak Kujang. Pas minum obat hipertensi, ini beda lagi nih, Linda Sri Wahyu. Pas minum obat hipertensi, keluhan saya, kuping saya terasa ada gelebuk-gelebuk. Apakah ini efek dari hipertensi, Dok? Itu namanya tinnitus ya. Tinnitus itu bukan hanya mendenging, tinnitus pun ada yang bunyinya gluk-gluk-gluk. Nah, bisa jadi dari obat hipertensi, bisa. Karena ada beberapa obat hipertensi yang mencetus tinnitus. Anda ke dokter deh, kalau perlu kita ganti obatnya. Dari Mbak Irin ada? Ada. Saya udah ada yang nanya ini. Jadi saya itu kan sering kerja malam. Ini tadi waktu bahas yang tidur langsung WA nih. Ini dari Ibu Vivi namanya. Ya. Nah saya tuh kan sering dapat shift kerja malam, Dok. Nah gimana caranya? Apakah saya jadi tidurnya ini tidak berkualitas karena saya kalau lagi shift kerja malam kan saya baru tidurnya pagi sampai ke siang. Nah pertanyaan yang kedua, Dok, kalau anak saya ini sering ngigo nih kalau malam, apakah itu tandanya tidurnya tidak berkualitas atau gimana? Nah ini jadi nanya untuk dirinya dan anaknya. Iya, saya jawab yang kedua dulu yang paling gampang. Betul, anak yang sering ngigo malam berarti ada masalah di psikis biasanya ya. Jadi harus kita assess. Anak yang ngigo itu kualitas tidurnya pasti lebih rendah. Silakan Anda ke dokter untuk mencari apa itu. Kalau perlu memang dibawa ke psikolog anak silahkan. Bagi Anda yang pekerja malam ya, yang harus shift-shiftan juga, memang sebaiknya sampai batas umur tertentu Anda meninggalkan shift malam. Sampai berapa umurnya? Kalau saya bilang sih sekitar 40-an lah. 40 ke atas kalau bisa jangan ngambil shift malam lagi. Kecuali sangat terpaksa faktor ekonomi, saya mau ngomong apa. Karena walau bagaimanapun kualitas tidur malam akan lebih baik dari kualitas tidur di siang hari. Karena tubuh kita itu ada yang namanya irama sirkadian. Yang dia tahu itu siang itu malam. Makanya orang pilot yang dari Amerika ke Indonesia tuh bisa sampai di sana malam, di sini masih siang ya. Dia nggak ngantuk. Sementara pas malamnya di sana, di sini siang, dia ngantuk. Pas di sini satu siang, di sini malam, terus kali terbalik dia ngantuk. Ada obat namanya melatonin, itu yang diminum sama pilot-pilot itu biar merubah irama sirkadiannya ya.
Tapi itu kalau Anda minum sering-sering juga ada efek sampingnya. Kalau pil kan sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau Anda yang shift kerja malam, bahaya kalau terus-terusan diminum. Jadi memang tetap kita lebih mengutamakan istirahat tidur malam. Tapi biasanya kalau sampai di bawah usia 40 sih badan masih kompensasinya hebat lah. Kalau sudah tinggi, panjang, maksudnya banyak angka umurnya kayak Pak Kujang, baru nggak boleh tidur terlalu malam. Nggak kedengaran soalnya dari tadi. Sibuk mindah-mindahin. Ada lagi Mbak, kita sambar terus, ini materi tinggal dibaca. Ini sebetulnya pertanyaannya mungkin nanti kejawab di yang penjelasan dokter berikutnya ya, tapi nggak apa-apa ya Dok ya ditanya ya. Sekalian Mbak maju nanti. Nah, ini ada Ibu Rina. Ini dia bilang gini, Dok, saya mau tanya. Saya ini udah sekitar 2 minggu lebih gatal-gatal sebadan badan nih Dok. Kalau ditanya apakah karena alergi makanan, nggak ada makanan yang gimana-gimana juga. Dan baru kali ini nih ngalamin semua kaki, badan, punggung, tangan ini gatal-gatalnya kayak ada bentol-bentol kecil. Nah itu harus gimana ya Dok? Saya sampai udah minum obat yang anti alergi, tapi masih sama. Nah ini mungkin mirip nih sama pembahasan Dokter. Jadi salah satu lagi tadi maju nih ya, penyebab orang sering sakit itu alergi. Di Kaukasoid, orang berkulit putih, jumlah orang alerginya lebih banyak daripada yang mongoloid, apalagi negroid. Yang paling jarang alergi itu orang negro, yang kulit hitam. Itu genetik ya. Tapi bukan mereka nggak ada alerginya, tetap. Nah sebenarnya ada keluhan-keluhan yang seperti keluhan alergi, tapi kita katakannya bukan alergi. Misal karena masak cabai terus bersin. Oh iya. Itu kayak mekanisme pertahanan diri tapi mungkin ya, jadi ya? ingusan gitu ya. Bau parfum tertentu belum tentu alergi, tapi memang menyengat bagi dia sehingga mencetus reaksi sensitivitas. Kita bilangnya non allergic reaction. Iya. Kenapa dibilang begitu? Karena kalau tidak terjadi gitu. Nah, tapi bagi orang alergi ini yang unik. Jadi kadang dia nggak sadar di situ ada pencetusnya, tapi keluar gejalanya. Karena sensitif banget gitu. Misal teman saya datang ke rumah saya tiba-tiba gatal-gatal. Lu piara kucing ya? Iya. Oh pantesan ini gue gatal-gatal gitu. Dia nggak ngeliat ada kucing, dia nggak mencium bau kucing, tapi dia alergi sama rontokan kulit matinya kucing. Ada orang alergi sama itu, skin flakes-nya kucing. Ada yang alergi sama skin flakes-nya anjing bintang piaraan. Aduh sorry ya udah. Duduknya di sofa yang menyerap ya. Akhirnya terpaksa dicarikan kursi yang tidak ada kainnya, biar bersih gitu. Nah, jadi bagi Anda yang gatal-gatal dan nggak ketahuan gatalnya apa, berarti Anda belum nemu pencetusnya. Apa yang harus dilakukan? Harus datang ke laboratorium, boleh pengantar sama dokter, periksa panel alergi. Kita bisa periksa ratusan jenis pencetus alergi. Nanti ketahuan tuh, alerginya ternyata sama apa. Itu yang harus dihindari dan bisa diterapi, namanya terapi desensitisasi atau imunoterapi. Ini pernah kita bahas saat kita ngebahas reaksi alergi. Silahkan buka di www.indramuhtadi.com. Begitu. Oke, Mbak Airin, Mbak Vivi, Dok, nanti di WA ada yang sudah bertanya lagi, tapi saya akan putar dulu yang berikut ini. Mantap. K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light, kita teruskan kembali Headly Light hari ini, dan kita masih ngobrol-ngobrol bareng Dr. Indra Kamuhtadi, juga Mbak Airin dan Mbak Vivi dari RON 88. Topik kita masih membahas agar tidak sering sakit. Dok, saya langsung ke pertanyaannya Dok ya. Dari sahabat Evi Fitria. Selamat pagi Dr. Indra dan tim RON 88. Pagi. Nah, apakah asupan cair itu harus murni air minum atau mineral? Kalau ada asupan lain dari buah, kuah sayur, susu, jus, dan sebagainya bisa dihitung juga katanya Dok. Misal minum yang harusnya 2,2 jadi cukup 1,8 saja karena ada asupan cair lainnya. Saya punya teman di kedokteran seangkatan namanya Evi Fitria. Jangan-jangan ingat tes nih. Dokter Evi bukan ya? Harus lihat fotonya Dok. Harus lihat fotonya, saya nggak ngeliat fotonya. Iya, nah ini dia. Silakan Vi, dijawab Vi. Iya, jadi kan sebenarnya asupan minimal yang tadi untuk wanita dewasa tuh 2,2. Nah ini tuh
nggak 100%-nya isinya dari air, Dok. Jadi kan bisa juga didapat dari buah-buahan, dari sayuran yang kita makan. Nah, cuman kan kita dalam satu hari ini kita makan sayur dan makan buah kan asupan cairan yang masuk dalam tubuh kita kan gak banyak juga ya, Dok ya. Nah, Iya. jadi tetap harus dimaksimalkannya dengan air. Iya. Kalau saya bilangnya gini, mending lebih ya daripada kurang. Betul. Karena Iya. kan dari sayur dan buah nggak sebanyak itu ya, Dok, cairannya. Dan tidak terukur. Betul. Dari sayur dan buah itu tidak terukur. Saya panggil dokter aja ya, dokter Evi ya. Jadi kalau dari kopi sama teh boleh. Iya. Nah, Dok, bukan katanya. oh bukan. Persis sama. Kebetulan kembaran. Namanya sama ya. Saya bukan dokter, namanya kebetulan kembaran. Baik Bu Evi, sahabat Evi. Jadi kalau buah sama sayur itu nggak keukur, mending kita anggap bonus. Tapi yang terukur adalah yang cair beneran, bentuknya cair. Jadi teh misalnya 1 gelas, kopi 1 cangkir. Oke, itu mengurangi yang 2,2 boleh. Tapi sekali lagi itu kan minimal ya. Betul. Kenapa nggak boleh lebih? Kalau saya sih semuanya saya anggap bonus. Betul. Kopi itu saya anggap bonus, kecuali Kayak kalau buah teh bonus. sambil minum makan mungkin saya hitung karena kan bisa setengah liter juga gitu ya. Iya, betul. Kayak makan di restoran Cina terus minumnya teh Cina kan bisa habis 1 pot juga. Nah itu saya hitung. Tapi kalau kopi yang secangkir saya anggap bonus cairannya. Kuah sayur, buah-buahan saya anggap bonus. Bonus. Dicukupin yang 2,7 liternya. Betul. Iya. Iya. Lebih baik lebih daripada kurang. Daripada kurang, Gitu. betul. Lagi ada Pak Kujang? Belum, Dok. Belum. Kalau gitu yang berikutnya di beberapa waktu kita mau sebelum habis ini, kesehatan mulut juga bikin kita sering sakit loh. Dan salah satu menjaga kesehatan mulut juga nih lupa saya tulis Mbak Airin. Kalau kita cukup minum. Kalau kita kurang minum kan mulut kering ya. Oh, iya. Bakteri lebih banyak tumbuh loh. Betul. Jadi cara untuk menjaga kesehatan mulut adalah cukupkan hidrasi tubuh Anda, sering sikat gigi minimal loh 2 kali itu. Kalau mau lebih sering boleh ya. Terus periksa ke dokter gigi 6 bulan sekali, kecuali lagi pandemi COVID-19. Ada catatan kasusnya. Kemudian stres. Wah, ini bukan tawa terakhir jadi nggak paling penting ya. Contoh kita berempat di sini aja, yang paling tidak stres tuh kayaknya Pak Kujang. Oh iya, benar. Happy selalu ya. Iya. Enak gitu kayaknya. Ini orang kayaknya nggak pernah stres hidupnya gitu. Tapi nggak gila kan? Nggak gila. Ya nggak stres karena gila kan? Betul. Yang nggak stres itu hanya orang mati sama orang gila ya. Berarti Pak Kujang. Iya. Jadi hati-hati kalau kita stres terus-terusan, ada namanya hormon kortisol, itu hormon stres tingkat dewa ya. Yang kalau sudah itu yang keluar dan jumlahnya tidak turun-turun, itu merusak semua organ kita. Waduh. Karena dia mencoba membuat suatu kondisi fight or flight. Jadi kita harus siap selalu untuk terbang atau berantem gitu ya, menghadapi stres ceritanya, istilahnya fight or flight tadi. Dan itu merusak semua sistem yang ada di tubuh kita. Kemudian ya sudah pasti ada penyakit gangguan imunitas ya. Sudah pasti kalau orang yang punya penyakit imunitas akan menurun daya tahan tubuhnya. Dan terakhir faktor genetik. Ada memang satu kelompok orang yang sel darah putihnya itu turunannya rendah aja angkanya. Nah ini gampang terserang penyakit, leukopenia ya. Itu kondisi sel darah putih yang jumlahnya rendah. Ada jenis penyakit genetiknya. Banyak penyakit genetik seperti lupus, celiac Sjogren syndrome, multiple sclerosis, polymyalgia rheumatica, ankylosing spondylitis, alopecia areata, ini orang botak ya. Sorry. Vasculitis temporal arthritis. Nah semua ini pasti membuat metabolisme terganggu dan termasuk dia sering sakit juga yang kencing manis tipe 1. Begitu. Jadi gimana dong sekarang nih masuk ke how-nya? Benar. Kalau diet sehat mah gampang ya. Langsung pointer aja. Konsumsi karbohidrat kompleks sebagaimana porsinya, tapi hindari karbohidrat simpel. Baru aja beberapa hari yang lalu, ini sahabat istri saya bilang, gua tuh udah nggak makan nasi Ndra katanya. Tapi kenapa nggak kurus-kurus? Kenapa lu musuhin nasi? Ya karbohidrat itu kan jelek. Tapi saya tahu ya di IG-nya dia fotonya semua foto kue yang manis-manis. Saya bilang itu foto di IG dimakan apa enggak? Iya. Lebih bahaya itu lah daripada nasi. Nasi kita makan ngenyangin loh. Tapi kalau kue yang manis, Ya udah tepungnya, gulanya ya. mau kenyangnya harus berapa? Jadi lebih banyak ya, Dok ya. Jadi jumlahnya lebih banyak dibandingkan Benar, nasi. benar, iya. Tapi kan tadi porsinya udah saya tunjukin ya, nggak akan saya ulang lagi. Gitu. Jadi pastikan Anda kalau mengontrol karbohidrat bukan hanya yang kompleksnya, tapi juga yang apa istilahnya lawan kompleks itu, yang simpelnya. Gitu juga dengan minuman.
Dia udah nggak makan nasi katanya. Tapi minumnya selalu sama itu yang Manis-manis. apapun minumnya nah manis kan ya, atau boba lagi di sampingnya. Gitu. Terus pilih protein hewani yang nggak begitu mengandung lemak jenuh, utamakan protein ikan. Konsumsi sayuran dan buah-buahan setiap kali makan loh Pak. Jadi saya nggak bukan menentang vegetarian, harus makan sayur itu. Terus batasi konsumsi natrium, cukupkan minum. Nah itu dia. Jadi yang kedua itu mencukupkan minum. Pakai apa namanya tuh Mbak? Water drink reminder ya? Iya. Gimana pengalamannya Mbak? Coba ceritakan Mbak. Iya betul. Karena kan banyak orang yang bilang saya minumnya banyak gitu ya. Terus kalau ke dokter juga kan gitu ya dok. Kayaknya Anda kurang minum. Oh saya minumnya banyak. Nah banyak itu banyak segimana gitu. Subjektif ya? Subjektif. Nah kalau pakai water drink reminder itu kan sahabat Kelet bisa download, itu aplikasi free ya. Nah Dan bukan itu, kita yang bikin ya? Bukan kita yang bikin, betul. Jadi kita nggak lagi promoin produk apapun nih. Tapi itu sangat menolong gitu untuk banyak orang yang akhirnya dia tahu target dia per hari berapa banyak minum, dan itu kan bisa diatur apakah 200 mili sekali minum, 250 mili gitu, ada remindernya gitu yang mengingatkan. Ya, at the end of the day pas mau tidur ketahuan tuh minum kita Iya, berapa. aduh hari ini cuma 1 liter ternyata gitu kan, Iya. nah, jadi ketahuan tuh. Tapi nggak baik juga ya dok kalau pelunasannya langsung di saat malam. Nggak bisa. Iya. Kurang. Iya, langsung Minum. Bisa-bisa rendah kualitas Iya, tidurnya betul. karena tengah malam bangun buat Iya. pipis. Betul. Iya. Jadi yang namanya botol minum itu harus ada di meja kerja, harus ada di tas, apalagi anak sekolah ya. Iya. Ya, anak saya itu udah sampai saya kuras pikirannya. Awalnya dia malu bawa botol minum. Setelah dikasih tahu, malah akhirnya selalu ada botol minum di tasnya. Tapi nggak mau yang ada tulisannya silahkan. Disaring ya, gitu sekarang ya. Ini ada Malu sahabat, katanya. ada sahabat Andi di Buah Batu, Iya. Indra, Mbak Airin, Mbak Iya. Vivi. Dokter Indra, anak saya beratnya 65 kilo, tingginya 165. Oke. Kalau makan selalu harus didampingi air minum. Dan kalau tidak ada ayam, tidak semangat. Makannya katanya. Umurnya sih nggak ada, dikasih nggak tahu. ada. Bahkan tidak mau makan katanya. Ada saran dok, apakah itu berlebihan atau gimana? Takut obesitas katanya dok. Kalau air minumnya bagus ya. Malah kita selalu menganjurkan minum itu ketika episode Anda makan, bukan sebelum dan sesudahnya aja, tapi di tengah-tengah pun dicicil. Pertama supaya cukup jumlah minumnya karena dicicil. Yang kedua juga supaya mengisi volume di perut agar makan nggak kebanyakan, betul ya? Iya, kemudian jadi kenyang. Iya. Jadi kalau masalah minum harus ada minum sambil makan boleh. Tapi minumnya apa nih? Kalau bisa minumnya yang tidak berkalori. Air putih atau teh tawar. Tawar, Ya. iya betul. Kalau berkalori ya pasti dia akan jadi obesitas. 165 tinggi, berat 65, mungkin BMI-nya di 24. Terus kalau makannya ayam terus, nah makanya umurnya berapa? Kalau umurnya masih usia pertumbuhan, ya silahkan. Bahkan ya kalau senangnya kulit ayam misalnya gitu ya, setiap makan mintanya kulit ayam. Bagi kita mungkin yang berempat ini, bahkan Vivi sekalipun udah nggak boleh kulit Iya, ayam terus kulit banyak-banyak. Nah, ada lemak jenuhnya di situ. Tapi yang dalam masa pertumbuhan mereka butuh lemak. Asal jangan obesitas tadi. Nah berarti kalau seandainya berat badannya sudah berlebih, masalahnya bukan di ayam gorengnya, tapi menanamkan kesadaran bagi si anak kalau seandainya dia terus-terusan tambah gemuk berbahaya bagi kesehatannya. Nah coba divariasikan, mungkin dia suka rasa ayam, jadi mamanya bikin masakan pakai Masakannya. rasa ayam, penyedapnya kan banyak ya, merek nggak boleh disebut ya. Iya, atau kreasi ayam ya. Atau kreasi ayam gitu karena dia senang sama rasa ayamnya. Iya, Terus benar. kalau memang mau digoreng ayamnya, mamanya ngegorengnya pakai minyak selalu minyak baru, Betul. jangan minyak yang sudah dipakai Iya. gitu. Kalau mau malah lebih sehat lagi minyak zaitun, walaupun mahal. Kalau emang ada ya, Iya, kenapa enggak gitu. Oh, dok, ini ada tambahan informasi. Usianya 13 tahun, Oh, kelas 13 6 tahun. SD. Tinggi ya. Masih pertumbuhan mah enggak ya. Nah, tapi dijaga tuh udah mulai masuk ke overweight Pak, belum obesitas. Jadi Oh, hati-hati. ya. Kalau memang perlu banget ya, ini anak sudah mulai bisa dikasih pengertian ya kalau udah kelas 6 SD sih ya. Ya coba dibawa ke dokter yang enak ngomongnya. Nanti dokternya ngasih tahu sama dia. Nanti pasti dokternya akan kasih menu yang enak bagi dia. Nah itu bagusnya ahli gizi sekarang. Kita tailor made. Anaknya pengen kurus, senangnya ayam. Oh ini ada makanan yang ayam gitu. Tapi berat badan akan turun gitu. Ada Pak.
Nah, jadi konsultasi ke ahli gizi. Gitu. Oke. Ini ada Pak Ayu Rustandi di Cianjur Selatan, Dok. Usianya 62 tahun. Sudah setahun ini divonis menderita asma. Ya, ini waktu itu pertanyaan sama kita juga kayaknya ya. Ya. Mungkin. Setiap jam 2 malam terbangun dan sesak nafas. Lalu saya minum obat sabutamol 4 mili. Apa tidak berbahaya kalau ketergantungan obat tersebut, katanya, Dok? Kalau Bapak sakit terus minum, bukan ketergantungan. Ini suatu istilah yang kurang tepat ya. Memang diperlukan. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa kok tiap 2 malam kambuh? Saya curiga ada alergan di kamar Bapak. Ada yang mencetus Bapak alergi di kamar. Kalau alerginya karena dingin, Bapak coba pergi ke toko elektronik atau ke online ya. Tokoti.com. Cari pemanas ruangan murah meriah, paling 200-400 ribu. Bentuknya kayak kipas angin. Dicolok di samping Bapak, ya jangan langsung nembak ke muka, ada gosok nanti. Jarak-jarak 1,5 atau 1 meter, dihidupin setiap malam. Coba alerginya atau asmanya hilang nggak malam itu? Kalau iya berarti dingin yang mencetusnya. Tapi kalau sudah, karena paling sering itu dingin. Tapi kalau sudah begitu masih bangun jam 2 terus asma kambuh, mungkin debu atau binatang peliharaan. Coba ganti spraynya sama yang bahan licin yang tidak menyimpan debu. Jangan pakai karpet di kamarnya, jangan pakai gorden, pakai horizontal blind. Pokoknya hindari yang fabric karena fabric itu menyimpan tungau debu penyebab asma tadi. Kalau perlu Bapak periksa panel alergi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Lihat pencetusnya apa nih asmanya. Itu yang dihindari. Tapi saya curiga sih dingin ya. Cianjur Selatan mungkin dingin. Jadi Bapak coba pakai toko online aja Pak. Beli namanya pemanas ruangan. Ada yang gede ya. Kalau emang ruangannya besar. Ada yang cuma sebesar portable kipas angin. Ya. Cuman emang wattnya lumayan sih. Kalau nggak salah sekitar 400-500 watt ya. Jadi kalau di rumahnya cuma 900 watt ngejepret nih malamnya. Minimal 1300 watt. Iya. Ya tapi kalau emang untuk sehat kenapa enggak ya? Naikin dulu wattnya. Sekarang kan naikin watt cuma tinggal nelpon 123 ya. Nggak perlu ngisi formulir-formulir sekarang. Ntar orang PLN-nya datang, hebat lah sekarang semuanya online. Ini karena layanan pemerintah saya promosiin nggak apa-apa Mbak. Oke. Gitu. Ini ada sahabat Retno, Dok. Iya. Selamat pagi. Jadi mau tanya kembali, kalau putriku 170 cm, beratnya 80, usianya 17 tahun, masih normal katanya, Dok? Kalkulator dong. Kalkulator gimana? Oh. Di sini saya aja yang ini. Sorry yang ini. Sebentar ya, ini durasi. Berapa berat badannya Pak? 80. Berat badannya 80, tinggi 170. 27,7 BMI-nya. Jadi masuk ke overweight belum obesitas. Jadi harus dikurangi ya supaya nanti tuanya tidak sampai harus ngutangnya banyak gitu. Karena kebiasaan tuh lebih susah dihilangkannya. Rumusnya gimana Dok? www.indramuhtadi.com. Udah ada Dok. Ada di situ, tinggal masukin nggak usah dihitung. Tinggal enter, angkanya keluar, bahkan ada grafiknya, warna-warni, terus apa yang harus dilakukan dan seterusnya ya. indramuhtadi.com, nanti klik yang garis 3-nya, cari kalkulator kesehatan. Nah, bukan hanya kalkulator BMI, kalkulator sampai ada kalori harian dan seterusnya, exercise. Enggak. Ada online sekarang. Udah. Ada lagi? Habis? Di saya dong Dok, boleh? Boleh, mangga. Nah, ini dari Pak Hadi. Dok, boleh nggak saya mau tanya nih ya Dok ya, apakah penggunaan humidifier yang itu ya Dok yang keluar uap itu kali ya. Nah, itu tuh baik atau enggak ya Dok untuk kesehatan? Karena kan katanya gimana cairannya juga bisa untuk pernafasan. Ya. Tapi ada yang bilang ini mengganggu pernafasan. Yang benar yang mana ya Dok? Humidifier berarti dia membuat lembab ruangan. Ini tuh kita kebawa gaya hidup orang luar negeri. Nah, kalau kita tinggal di negara 4 musim, saat musim dingin harus pakai humidifier karena udara itu kering. Tapi kalau kita di Indonesia bawa-bawa coba-coba ikut-ikutan pakai humidifier malah bisa membahayakan kesehatan. Sebelum Anda pakai, Anda harus beli hygrometer dulu. Ada lagi di tokoti.com. Mengukur kelembaban ruangan. Kalau di ruangan Anda kelembabannya normal di antara 60 sampai 90%,
Nggak perlu pakai humidifier. Bahkan kalau di atas 90%, lagi musim hujan biasanya itu, atau musim panas yang lembab seperti di Jakarta, musim kemarau lembab, pakai humidifier bahaya bagi kesehatan. Tapi kalau kelembapannya kok 55 ya, 50 ya, dipakai tuh humidifiernya. Malah humidifier yang harganya mahal, kalau kelembapan ruangannya di atas 70% dia mati, nggak mau hidup. Sampai dia bilang ini rusak ya, nggak rusak, dia punya alat ukur, udah nggak perlu lagi ruangan itu pakai humidifier. Kalau Anda mau ruangannya wangi, jangan humidifier, beli alat buat apa, terapi wangi itu apa? Aromaterapi. Jangan humidifier. Modelnya mirip humidifier tapi dengan skala kecil yang tidak sampai merubah kelembaban ruangan. Gitu. Hati-hati ya. Gaya-gaya orang bule, padahal kita di negara tropis. Udah cukup lembab loh kita ya. Di ruangan ini aja yang pakai AC saya yakin sekitar 60 paling. Udah nggak perlu sebenarnya kita di ruangan ini. Apa tandanya kalau kita butuh humidifier di badan kita? Kulit pecah-pecah. Terus ada satu penyakit yang paling dibenci sama pemerintah, Rombehen. Tahu nggak Rombehen kenapa dibenci pemerintah? Karena memecah belah suku. Nah, ya Pak Ujang ya, karena memecah belah suku dibenci pemerintah. Nah, kalau kulit kaki Anda udah mulai pecah-pecah, berarti Anda butuh humidifier. Begitu. Nah, ini ada Mbak Irin. Salam kenal buat Mbak Vivi dan Mbak Irin. Nama kita agak miripan katanya Mbak. Irin, iya. Halo Mbak Irin. Sekarang dia pakai baju merah putih loh, lihat di YouTube ya. Lagi mau 17. Saya betul-betul salah seorang yang konsumsi RON 88 katanya. Swear deh. Terima kasih Mbak Irin. Ada nomor sepatunya Mbak? Cuman yang bawahnya nggak enak. Yang bawahnya ini harus dibaca dok. Ada kalimat bawahnya ini penting banget Mbak Mbak Irin. Irin aja yang baca. Oh iya dok, tentang kupat tahu Bang Kujang kemarin itu, saya habis nggak nyangka sampai segitunya. Oh ini orang yang sama ya. Makasih Mbak Rin, ya itu memang sejenis icon ya. Kujang punya industri mungkin ada industri kupat tahu. Kalau saya itu nggak bisa hidup tanpa nasi. Kalau Pak Kujang nggak makan nasi, yang penting ada kupat tahu. Tapi kupat tahunya nggak dinasiin kan ya? Nanti saya coba Mbak. Ide bagus. Kupat tahu sama nasi. Sangguan. Luar biasa, sampai keluar air mata saya. Iya di ujung nih udah kelewat banyak ya. Mengkonsumsi suplemen bila dibutuhkan, mencukupkan tidur, melakukan aktivitas fisik dan olahraga, memanfaatkan stres dan juga menjaga supaya yang lainnya tadi ya, kebersihan mulut, kebersihan permukaan tangan. Ini yang harus kita lakukan agar kita tidak sering sakit. Mangga Mbak Irin, Vivi ditutup kalau Sebelum ada pesan ditutup, sponsor. saya punya senjata dok. Apa tuh? Dari Mbak Alin di Arca Manik. Aduh. Pagi dokter. Pagi dokter Indah, bodor ini. Saya jadi asik nyimak. Asik ya. Kirain teh mau muji Pak Kujang, udah mau megang-megang dahi. Soalnya dari kemarin yang dipuji Pak Kujang terus. Padahal acaranya saya Ini dipuji juga. Oh, yang ini dipuji beneran. Dokter Indah bodor gitu. Oh iya, ini alhamdulillah, makasih sahabat Alin ya. Baik, silakan Vi. Nah, jadi betul banget ya dok. Untuk kita hidup sehat itu sebenarnya gampang ya dok ya. Gimana kita bisa menjaga pola makan, terus pola tidur kita, asupan cairan. Nah sekarang mau deket 17 Agustus nih, kita harus punya satu pandangan ya dok ya, harus punya satu keinginan bahwa kita harus merdeka dari rasa sakit. Nah makanya harus pastikan asupan cairan oke, asupan makan yang kita makan dan minum juga oke. Nah Daya tahan tubuhnya bagus betul, ya. sistem imunnya bagus, daya tahan tubuhnya juga bagus. Nah untuk sahabat Kelet semua yang dengar, ini RON 88 dan Perfect Alkaline Water juga ada promo merdeka nih dok. Ada promo merdeka untuk kelengkapan informasinya itu semua bisa cek di Instagramnya di @watertimebdg. Karena ada informasi-informasi promo, ada promo merdeka tuh apa aja Ron, promo merdeka perfect apa aja. Nah bisa cek semua informasinya di @watertimebdg. Nah itu semua banyak banget promonya, jangan sampai kelewatan karena cuman sampai 17 Agustus udahnya promo merdekanya berakhir. Iya. Jangan lewat Diskonnya sampai angka ulang tahun merdeka ini nih 75%. Makanya jangan dilewatkan nih promo merdeka ini. Itu mah anggap gratis ya. Anggap gratis. Dan ada juga
ini besok sahabat Kelet, saya ulang kembali waktu itu infonya. Besok jangan lupa aktifkan notifikasi di @ron88official karena besok kita akan ada program belanja merdeka bersama Jogja. Jadi sahabat Kelet cukup foto beli Ron di Jogja dan kemudian posting. Nah, tag ke Ron 88 dan Jogja tempat kita belanja. Nah, nanti ini dikasih waktu sampai tanggal 25 Agustus. Di tanggal 27 kita akan umumkan 2 orang pemenang akan mendapatkan uang belanja senilai 1 juta rupiah untuk belanja sehat di Jogja. Tuh, asik kan ya sahabat Kelet? Jadi kita bisa belanja sehat, makanan-makanan sehat dan minuman sehat di Jogja 1 juta, Dok. Waduh, luar biasa. Ya. Kalau kita tahu dapat berapa piring? Tuh, sampai gerobak-gerobaknya kan ini. 100 dong. 10.000-an. Tapi kau tahu sehat kan ya, Dok? Sehat ya? Sehat. Asal jangan dimakan sebelum bobo ya. Ini kapan makannya Pak? Sebelum tidur. Ya intinya makan kupat tahu juga. Gitu. Oke sahabat Kelet, demikian acara kita hari ini. Kesempatan Saya harus kita. bacakan juga amanah nih dok. Aduh. Ini penting. Coba gimana? Mungkin berkualitas kan. Siap. Alhamdulillah nggak muji Pak Kujang lagi. Babar. Baik, pancautnya bagus nih acara kita ya. Sehat bukanlah tujuan sahabat Kelet, tapi suatu cara hidup karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi, IG-nya Pak Kujang di Kujang Suryalaga. dan Mbak Airin sama Mbak Vivi Di @ron88official dan @perfecting.q. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sahabat Kelet, demikian perbincangan kita dalam Headly Light hari ini bersama Dr. Indra Kamutadi. Sahabat Kelet, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer dan trainer dalam topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Nah, sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Nah, bagi Anda yang ingin ngobrol lebih lanjut dan memiliki buku dari Dr. Indra berjudul Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat, silakan hubungi Dr. Indra di email dan media sosial. Cari informasinya di indramuhtadi.com. Sekali lagi, indramuhtadi.com. Saya Kujang Suryalaga masih akan tetap bersama Anda sampai pukul 12 nanti. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Kamutadi. Silahkan ikuti terus acara ini hanya di Kelet Beyond Radio.